Selamat malam Kak, selamat malam Bang, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum untuk di T05 mengenai structure dan enumeration. Sebelum menjelaskan code yang akan saya buat untuk kasus structure dan enumeration, eh, untuk nilai yang saya dapat saat praktikum adalah 0. Nah, sebelum masuk ke dalam bentuk pemrogramannya, untuk kasus yang diberikan, yang pertama itu adalah mengenai enumerasi. Nah, yaitu saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. 1 hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas, mulai dari mengurus surat menyurat, proposal, LPJ, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucu hadir dengan solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban Butet. Ucu menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Sebagai awal pengembangan, nantinya program akan menyimpan identitas mahasiswa mulai dari NIM dan dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswi. Nah, maksudnya ini gimana? Jadi saat kita menginput mahasiswa dan mahasiswi, nah mahasiswa dan mahasiswi ini dalam bentuk jenis kelamin. Nah, mahasiswa sebagai jenis kelamin laki-laki dan mahasiswa sebagai yang berjenis kelamin si perempuan. Nah, saat kita menginput eh, si data mahasiswanya dan inputannya dan output yang akan dihasilkannya itu adalah jumlah dari mahasiswa dan yang berjenis kelamin laki-laki dan mahasiswi yang berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk mencapai data tersebut, selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang masuk. Perintah ini dimasukkan dalam sebaris inputan dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya hingga pengguna memerintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Baris pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang merepresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Jadi baris perintah itu ada dua. Jadi kita punya baris perintah itu adalah register dan triple dash. Nah, saat kita memasukkan baris perintah register, maka kita bisa melanjutkan proses inputnya itu ke nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin si mahasiswa tersebut. Tapi jika kita menginput baris perintahnya adalah triple dash, maka programnya itu nggak bisa menginput apa-apa lagi. Gitu. Nah, jadi kita nanti di sini untuk bagian baris perintah register dan triple dash kita menggunakan yang namanya string compare. Nah, dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Uco akan menggunakan structure dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan dari Uco, Butet pun langsung setuju dan ingin sekali membantu Uco. Namun ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang structure dan enumeration, Butet meminta Anda eh, untuk bantu Uco, sang sahabatnya, untuk mengerjakan program ini. Sebelumnya, pada awal pemrogramannya kita memerlukan yang namanya preprocessor directives, yaitu preprocessor directives yang kita gunakan itu adalah
si si string.h karena kita menggunakan fungsi chart array of chart di mana array of chart ini eh, kita kan nggak punya yang namanya tipe data string si di dalam si bahasa C-nya. Makanya ini kita menggunakan si string.h. Gitu. Dan yang pertama kita input itu adalah si enumeration karena kita menggunakan enumeration di dalam si eh, untuk si gender mahasiswanya. Oh, ada. Nah, gendernya itu ada sih. Nanti kan kita kan bentuknya itu ada female, kemudian ada male. Nah, kemudian kita punya eh, struct, yaitu struct eh, di mana kita memerlukan si register underscore t yang menandakan bahwa kalau kita melakukan registernya ini, maka proses inputannya akan berlanjut dari nama, NIM, tahun masuk hingga ke eh, jenis kelamin gitu. Kita menggunakan my char, nama, NIM, kemudian char tahun, tahun masuk, kemudian char jenis kelamin. Struct yang kita pakai itu yaitu yang ini. Nah, jadi jika kita nanti menginput si register, maka kita bisa selanjutnya akan menginput data mahasiswanya dari nama, NIM, tahun masuk, dan gender mahasiswa. Nah, setelah kita membuat si enum dan struct, kita perlu membuat fungsi agar si enum dan struct ini kita bisa jalankan. Nah, nah, untuk pendeklarasian di fungsinya ini kita perlu mendeklarasikan si jumlah laki-lakinya itu mulai dari nol dan si jumlah yang berjenis kelamin si perempuan itu mulai dari nol. Jadi kita perlu mendeklarasikan. Misalnya kita buat male count sama dengan nol. Kemudian em, female count sama dengan nol. Oke. Kemudian ada sih. Berarti kok kamu berapa? Ada sih sih. Nah, setelah kita mendeklarasikan em, de, apa rentas awal dari jum awal dari si jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan ini, masuklah kita ke perbandingan kalau misalnya kita masukkan register dan triple list-nya. Nah, di sini kita memakai yang STR CMP. Jika kita input
Yes, dia akan melakukan inputan terhadap eh, si nama nim termasuk dan gendernya. So, tapi jika dia tidak ini tidak itu terus else if-nya jika inputannya itu adalah default dash, maka yang tersebut adalah publik. Nah, enggak diberi. Nah, untuk loopingan loopingannya itu, nah kenapa kita pakai loopingan? Karena pada eh, contohnya inputannya kan program terus menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna program, kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Program yang akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat dua perintah, yaitu baris perintah register yang digunakan untuk menambah informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan dimasukkan oleh masukan lainnya untuk merepresentasikan identitas mahasiswa, diawali dengan nama, NIM, masuk, dan jenis kelamin. Baris perintah yang triple dash itu untuk mengakhiri inputan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita masukkan si registernya, maka kita bisa menginput nama yang pertama, NIM pertama, tahun pertama, tahun yang mahasiswa pertama, gender mahasiswa yang pertama, dilanjutkan dengan mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, sampai mahasiswa seterusnya. Nah, untuk si outputnya itu adalah jumlah dari mahasiswa mahasiswa, kemudian dipisah oleh tanda pipe, kan diseparasi oleh simbol pipe, kemudian eh, jumlah dari mahasiswa, jumlah dari mahasiswi. Nah, eh, misalnya seperti ini. Ketika kita membuat register, itu kita bisa menginput si nama-nama mahasiswanya. Nah, karena ini 4 yang contoh dia sampel satunya, maka kita di sini perlu membuat perlu membuat loopingan form itu di mana i-nya lebih kecil dari 4 gitu kan. Dan i increment ataupun menaik gitu ya. Nah, sebenarnya dia kan tadi udah men apa namanya udah menstruct, udah memasukkan fungsi struct, kemudian mendeklarasikan si ini 4 kan keempat, karena kita kan menstruct 4 mahasiswa. Kemudian kita akan melakukan yang namanya create integer. So, kita akan create integer, kayak register, create register tuh. Hmm. Sebelumnya, di sini kita perlu yang namanya tuh ada fungsi void.
Nah, kita kan udah pakai yang namanya struct, jadi kita nggak perlu lagi pakai yang namanya string copy. Jadi kita bisa langsung eh sebenarnya struct itu menggunakan string copy. Cuman karena di sini sekali semua dimasukkan, jadi langsung saja ke scanf. Gitu. Orang di sini ke scanf. Start value, struct register pointer, register underscore value. Kemudian di sini kita masukkan dia adalah scanf. Sini 9 terus type empat empat sembilan sembilan dua sembilan s register value nomor register value name register value start ini bukan apa, format inputan yang kita gunakan untuk si menginput nama, NIM, masuk serta jenis kelamin mahasiswanya. Jangan lupa kita buat dia tutup kurang. Oke, buat di sini ada fungsi main, itu struct siswanya udah. Oh, ini di sini jangan mahasiswa. Karena tadi kita buat si pointernya itu adalah register value, maka kita buat lagi jadi register value. Ya, di sini memakai string compare input registernya. Di sini dokumen start register nih. Register ini. Sebentar ya Pak, saya akan lanjutkan ke bagian loopingannya. Karena untuk yang bagian perbandingan registernya, saya masih belum bisa menjelaskannya. Lanjut ke untuk loopingan for-nya itu kita kan berulang kan, kita akan mempertanyakan nama si mahasiswa satu, kemudian nama mahasiswa yang kedua, nama mahasiswa ketiga, dan selanjutnya. Nah, kita di sini memerlukan si for di mana indeksnya si i-nya itu nanti mulai dari 0 dan kurang dari 4. Jadi boleh nanti mahasiswanya hanya cuma 3 mahasiswa yang kita input.
data tiga mahasiswa, boleh data dua mahasiswa, boleh mahasiswa, boleh dua data mahasiswa gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari empat gitu, atau sampai lima, ataupun kosong. Oh, kalau misalnya kita mau menginputnya kosong, maka kita menggunakan yang namanya tadi itu triple dash. Untuk warna itu kita membuat dia jadi kayak gini, style tempe dan style value detik titik cenderung mahasiswa, cenderung mahasiswa, baru dia koma. Nah, jika yang diinput itu adalah mail, maka mail account itu akan mengalami increment atau kenaikan jumlah ataupun totalnya. Sama juga seperti si female atau mahasiswa mahasiswinya. Nah, setelah kita membuat loopingan for-nya dan untuk si female dan male-nya, kita perlu output berupa jumlah dari mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Persen D dipisah oleh tanda pipe, kemudian persen D yaitu adalah male count dan female count. Nah, untuk eh, fungsi yang di ini tadi, void-nya ini, nah, kita perlu scan app itu untuk jika kita sudah meregister sih data mahasiswanya. Jadi kita akan jika kita melakukan register, maka kita dapat menginput si nama, name, value, tahun masuk dan gendernya kan. Nah, itulah perbandingan jika kita masukkan si register dengan si triple dash. Jika kita masukkan triple dash, maka akan terjadi break atau programnya akan berhenti. Kita coba untuk kan.
Nah, ini merupakan kesalahan yang saya temui juga saat saya melakukan praktikum, Pak. Jadi, saya juga nggak tahu kenapa untuk bagian branchingnya itu error, Pak, dan juga bagian loopingan for-nya error. Gitu, Pak. Dan karena ini error, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk ke si T02-nya, Pak. Mohon bantuannya, Bapak, Kakak, Abang, dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Hmm.